Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Healthies, gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kenalin, nama aku Auranisa Zulkarima dari jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Semarang tingkat 2 semester 3. Di sini aku sama teman aku Nanda Natalia. Halo Healthies, perkenalkan aku Nanda Natalia dari jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Semarang tingkat 2 semester 3. Pada kesempatan kali ini, kita akan membawakan sebuah podcast yang cukup menarik untuk kita bahas, yaitu tentang vaksinasi COVID-19. Nah, untuk memulai pembahasan kali ini, lebih baiknya kita mengetahui dulu ya, apa pengertian vaksin COVID-19. Jadi, vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah COVID-19. Vaksin COVID-19 bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Sedangkan, vaksinasi COVID-19 memiliki banyak sekali manfaatnya. Di antaranya, meningkatkan kekebalan tubuh dari paparan COVID-19 serta mencegah mutasi dari COVID-19. Selain itu, vaksin COVID-19 yang telah disuntikan kepada masyarakat juga sudah melalui serangkaian pengujian yang ketat sehingga dipastikan aman, bermutu, dan berkhasiat ya. Vaksinasi termasuk strategi pemerintah meminimalisir kasus COVID-19 di Indonesia, tetapi mengalami pro dan kontra di masyarakat kita. Ada beberapa masyarakat yang menolak untuk divaksinasi, tentunya dengan berbagai alasan. Setiap orang pasti memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Kurangnya pemahaman tentang vaksinasi hingga paparan hoaks dan informasi yang menyimpang. Perasaan takut dan ragu akan keamanannya. Bahkan tidak percaya adanya virus COVID-19 ini. Beberapa masyarakat menganggap virus COVID hanyalah hoaks. Dengan mereka tidak percaya adanya virus, maka mereka tidak percaya program vaksinasi ini. Yang lebih bahaya adalah jika orang-orang yang tidak percaya adanya COVID-19 ini akan mempengaruhi orang lain dan lingkungannya untuk ikut juga tidak percaya adanya virus COVID-19 dan program vaksinasi dari pemerintah ini. Dengan adanya penolakan dari sejumlah masyarakat, tentu akan mempengaruhi berjalannya upaya pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID-19 di Indonesia. Untuk itu, yuk terus dengarkan podcast ini untuk tahu apa aja sih mitos dan fakta tentang vaksinasi COVID-19 yang sering kalian dengar. Yang pertama, vaksin tidak aman karena dikembangkan dalam waktu yang cepat. Padahal faktanya, vaksin terbukti aman dan efektif digunakan. Meskipun dikembangkan dalam waktu yang singkat, vaksin telah memenuhi semua standar keamanan yang ditetapkan. Tidak satupun langkah yang dilewati, meliputi fase penelitian, fase preklinis, dan fase uji klinis. Fase uji klinis pun dibagi lagi menjadi 3 fase, yaitu fase 1, melihat reaksi sistem imun, dan memastikan keamanan vaksin untuk tubuh manusia. Fase yang kedua, melibatkan ratusan subjek uji coba dan memfokuskan dosis yang tepat serta jadwal imunisasi yang sesuai. Mitos tentang vaksin berikutnya adalah vaksin memberikan efek samping parah dari lumpuh hingga kematian. Faktanya, peneliti mengungkapkan belum mendeteksi resiko lumpuh dalam analisis data dari Otoritas Pengendalian Penyakit, Pusat Pemantauan Uppsala, dan Organisasi Kesehatan Dunia atau basis data unit untuk kejadian buruk setelah imunisasi. Menurut data saat ini, manfaat dan perlindungan yang bisa diberikan vaksin masih jauh lebih besar daripada risiko yang mungkin terjadi. Beberapa peserta uji klinis vaksin memang melaporkan efek samping termasuk nyeri otot, kedinginan, sakit kepala, demam, lebam, dan benjol pada area yang disuntik. Namun, efek samping parah seperti reaksi alergi terhadap bahan yang digunakan dalam vaksin jarang sekali terjadi. Oleh karena itu, seorang dengan riwayat alergi parah tidak boleh mendapatkan vaksinasi. Beredar rumor jika vaksin memicu kemandulan pada wanita. Faktanya adalah para ahli mengatakan vaksinasi tidak mempengaruhi kesuburan seseorang. Mitos yang beredar berawal dari informasi di media sosial menunjukkan bahwa vaksin melatih tubuh untuk menyerang sin sitik
atau protein dalam plasenta yang dapat menyebabkan kemandulan pada wanita. Bahkan ada juga mitos yang mengatakan bahwa vaksin itu bisa mengubah DNA seseorang. Padahal faktanya, vaksin pertama yang diberikan otoritas penggunaan darurat mengandung messenger RNA atau mRNA, yaitu zat yang menginstruksikan sel untuk membuat protein lonjakan yang ditemukan pada virus corona baru. Ketika sistem kekebalan mengenali protein ini, ia membangun respon kekebalan tubuh dengan menciptakan antibodi untuk mengajari tubuh cara melindungi diri dari infeksi di masa mendatang. mRNA tidak pernah memasukkan inti sel yang merupakan tempat DNA atau materi generik disimpan. Tubuh menyingkatkan mRNA sesaat setelah selesai menjalankan instruksi. Sebenarnya, masih banyak sekali hoax dan mitos tentang vaksin yang bisa kalian ketahui melalui platform digital, sosial media, atau bertanya pada tenaga kesehatan seperti dokter dan ahlinya. Sekarang, aku akan menjelaskan bagaimana vaksin itu bekerja pada tubuh kita. Cara kerja vaksin adalah dengan meniru terjadinya infeksi penyakit itu sendiri. Ketika vaksin disuntikkan atau diteteskan, sistem imun akan menganggap vaksin sebagai organisme asing yang akan menyerang tubuh. Sistem imun akan mengirimkan sel khusus untuk memberantas vaksin. Dari itu, sistem imun akan mengingat atau membentuk memori atas kejadian tersebut. Hasilnya, sistem imun akan selalu bersiap atas serangan penyakit sebenarnya karena sudah ingat organisme mana yang berbahaya dan perlu diberantas. Pemberian vaksin akan menurunkan resiko orang-orang terserang penyakit. Di Indonesia, ada beberapa jenis vaksin COVID-19 yang digunakan, di antaranya yaitu Sinovac, Bio Farma, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, dan Sinopharm, yang pastinya sudah dijamin aman dengan dosis sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia. Semua orang berhak mendapatkan vaksin COVID-19, dan pemerintah berperan dalam memastikan hak tersebut terpenuhi. Tetapi, banyak hal yang perlu diperhatikan karena ada beberapa persyaratan yang perlu diketahui, yaitu klien tidak memiliki penyakit kronis seperti penyakit jantung, autoimun, ginjal kronik, rematik, penyakit saluran pencernaan kronis, hipertiroid atau hipotiroid, serta penyakit kanker. Kedua, klien tidak sedang mengalami infeksi akut yang disertai dengan demam, batuk, pilek, diare, dan gejala lain. Kemudian, jika saat screening kesehatan, klien mengalami demam atau suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius, maka vaksinasi akan ditunda. Klien akan diminta untuk melakukan pemeriksaan terkait gejala yang dialami dan mengunjungi pos kesehatan yang sama. Jika penyebab bukan COVID-19 dan suhu sudah kembali normal, maka vaksinasi bisa dilakukan dengan melakukan screening terlebih dahulu. Untuk penyintas COVID-19 bisa mendapatkan vaksin minimal 3 bulan setelah sembuh. Indonesia sedang tidak baik-baik saja saat ini. Secara hukum, kita sedang dalam situasi kedaruratan bencana. Tiap kurang dari 2 menit, terdapat orang meninggal karena COVID-19. Banyak orang terlantar secara ekonomi dan sosial. Sektor-sektor swasta yang sejak dulu menghidupi dirinya sendiri kini sedang sekarat dan menderita. Sebagai penutup, kami berharap podcast ini bisa bermanfaat bagi para semua pendengar. Semoga masyarakat bisa lebih bijak dalam mengolah dan menerima informasi yang diterima dan berpartisipasi dalam menyebarkan informasi yang benar pada orang-orang terdekat yang bisa dipercaya sumbernya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Selamat Hari Kesehatan Nasional ke-57. Mari dukung program vaksinasi. Lindungi diri dan keluarga dari COVID-19. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.